Kali ini Awan Kai News akan mengulas manga Dragon Ball Super Chapter 88 part yang kedua. Tanpa banyak basa-basi, berikut ulasannya. Akhirnya, Trunks dan Goten bermain game The Clean Guard. Di sela bermain game, Goten juga mau jam perubahan milik Trunks, yang ternyata sudah jadi dan juga sudah dicoba sekali, bukan karena ada kejahatan, malah dipakai untuk membeli tiket bioskop The Clean Guard movie. Dan Goten pun takjub karena Trunks bisa mendapatkan tiket yang notabene sulit untuk didapatkan. Itu pun Trunks minta maaf kepada Goten karena tiket satunya untuk seseorang yang spesial bagi Trunks. Goten menebak pasti itu Mai. Trunks pun menghampiri Mai dengan maksud mengajaknya nonton bareng. Tetapi kelihatannya Mai sangat sibuk di pabrik pembuatan robot. Banyak robot buatan Pilaf yang dikembangkan oleh pemiliknya rusak, tidak mau menuruti perintah pemilik dan kabur begitu saja. Tetapi Pilaf yakin bahwa ada orang yang menyabotase robot itu hingga menjadi rusak. Karena ingin melihat movie bersama Mai, Trunks pun mendesak agar Mai bisa libur hari Sabtu. Itu bisa saja jika pengembalian robot berhenti, begitu kata Pilaf. Dan Trunks pun menindaklanjuti laporan Su, katanya ada orang aneh yang memodifikasi robot helper itu. Ya, singkat cerita mungkin ini aksi kejahatan. Trunks pun mengajak Goten untuk beraksi sebagai Saiyaman. Trunks dan Goten pun berjalan-jalan tanpa sengaja ia bertemu pelakunya, yaitu seorang lelaki aneh bertubuh tinggi. Ternyata benar, sejak ia memakai alat kecil dan menekan tombolnya, sehingga robot helper di jalanan bertingkah aneh. Saat tidak ditangkap, pria itu kabur menggunakan mobil. Mereka pun membuntuti sampai ke sebuah mansion terbengkalai di Gunung Butterfly, yang menurut rumor ada penampakan hantunya. Malam gelap dan mansion angker membuat nyali Trunks ciut dan ia mengajak pulang Goten. Goten mengingatkan, bukannya kamu ingin mengajak Mai nonton, oleh karena itu selesaikanlah misi ini. Trunks pun bergejolak dengan dua hal, antara takut hantu dan niatnya mengajak Mai nonton bioskop. Trunks pun akhirnya mengalahkan ketakutannya dan memilih menginvestigasi mansion tua ini. Goten dengan tenangnya mengendap-endap di sekitar mansion itu, tetapi Trunks masih sibuk dengan rasa takutnya. Benar saja, Goten melihat di dalam mansion banyak robot helper buatan Pilaf di bawah lisensi Capsule Corporation melarikan diri. Ternyata di dalam mansion ada beberapa orang teman sekelas Trunks yang tertangkap sama penjahat yang ada di situ. Sebetulnya, teman sekelas Trunks mendatangi mansion hanya sebuah uji nyali saja. Ini sangat kebetulan sekali. Melihat itu, Trunks berubah wujud dengan jam canggihnya menjadi Saiyaman untuk menolong temannya. Mereka sangat senang dan mengenali Saiyaman X1. Trunks menghajar musuh dengan gampang, sampai pada musuh yang bertubuh besar dengan memakai seragam football. Trunks pun mengerahkan tenaga tinju ekstra. Belum saja tinju dilancarkan, ternyata jam perubahan rusak dan membuat kostum hero Trunks lenyap begitu saja. Tonta hal ini membuat semua orang terhenyak sejenak. Goten pun beraksi cepat agar identitas Trunks tidak terbongkar dengan menembakkan ki dan membuat lampu mati, dan Goten segera membawa keluar 3 teman Trunks dan berusaha meyakinkan bahwa semua yang dilihat di dalam mansion hanyalah ilusi mereka belaka. Di dalam mansion yang mati lampu, Trunks berubah menjadi Super Saiya dan memakai kembali kostum hero-nya dan mengalahkan pria yang memakai seragam football hanya dengan sekali pukul. Trunks dan Goten menyisir mansion itu dan menemukan disk Dr. Gero. Mereka pun berpikir itu benda penting karena disimpan dalam brankas. Di luar mansion, mereka malah bertemu dengan Krillin yang berpatroli sebagai polisi. Krillin ditanya, kenapa ada di tempat seperti ini? Ia menjawab bahwa ada laporan mayat hidup di sekitar sini. Mendengar mayat hidup, Trunks pun kembali menunjukkan sikap penakutnya, sedangkan Goten tidak takut sama sekali. Scene manga dilanjutkan pada mansion tua di mana seorang lelaki gemuk bertubuh pendek kaget melihat mansion berantakan, dan lelaki dengan pakaian football masih bisa bicara dan menunjukkan pemilik emblem sekolah Blue Hall yang menghancurkan ruang kerja mereka. Pria gemuk itu kaget dan bilang tidak mungkin seluruh Alpha dikalahkan dengan mudah. Tetapi benar saja mereka semua adalah mayat yang dimodifikasi bisa hidup kembali. Wah, ternyata memang zombie ya guys.
Pria pendek itu pun juga kaget setengah mati bahwa benda dalam berangkas itu juga hilang. Dan yang paling membuatnya kesal, benda dalam berangkas adalah benda satu-satunya di dunia ini. Dan ia mengeluhkan tentang penjualan sushi yang bermasalah sehingga dia tidak punya biaya untuk mendanai penelitian. Esok harinya, Trans menghampiri Mai dan menanyakan tentang janji hari Sabtu. Pilaf menjawab bahwa libur itu mustahil. Memang benar pengembalian robot sudah berhasil dibatalkan, tetapi justru banyak robot hancur berkeping yang harus diperbaiki sehingga membuat Pilaf, Zhu, dan Mai ekstra lembur. Pilaf mengatakan sepertinya robot hancur akibat dihajar oleh seseorang di mansion Gunung Butterfly. Trans pun kesal. Ya, siapa lagi yang menghancurkan robot itu kalau bukan Trans sendiri? Dari sini, manga chapter 88 part 2 Dragon Ball Super bersambung. Menurut admin, manga baru serial Dragon Ball Super ini layak ditonton karena banyak memuat kisah anak Goku dan Vegeta. Tentu mereka adalah duplikat dari ayahnya dan umur Trans hanya 1 tahun lebih tua daripada Goten. Mereka adalah sahabat akrab, layaknya kakak, adik, dan sebagai rival tentunya. Apalagi di usia remaja pasti banyak hal menarik di kisah hidup mereka.